Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jasadi. Ini C1B 130 prodi tanah. Jadi di sini saya akan presentasikan laporan praktikum hidrologi, di mana tujuan untuk mengubah lahan hidup menjadi pupuk. Langsung saja di sini waktunya tanah merupakan media tempat tumbuh tanaman dan sebagai penyedia unsur hara bagi tanaman. Tanah terbentuk melalui proses melakukan bahan baku tanah. Dalam hal ini batuan. Kecepatan proses pembentukan tanah sangat tergantung pada ukuran butiran dan bahan pembentuk tanah. Semakin halus, semakin mudah mengalami proses pentanahan. Dalam kasus ini, batuan vulkanolosen yang berukuran halus yang kaya unsur hara sangat mudah mengalami proses pentanahan. Hal ini sangat kontras dengan batuan-batuan tua yang telah mengalami kompaksi. Proses pertanahan di sini berjalan sangat lambat. Perkembangan tanah dan tumbuhan sangat tergantung kepada kekayaan unsur hara pada tanaman, pada tanah. Jadi kecepatan perkembangan tumbuh atau perkembangan pertumbuhan tanaman tergantung kepada bahan hidup yang ada di tanah. Yang dimana nutrisi mineral terdiri atas 13 mineral yang berasal dari tanah dalam bentuk larutan. Biasanya ketersediaan nutrisi ini pada tanah tidak selalu lengkap. Petani biasanya menambahkan dengan memberikan pupuk buatan berdasarkan tingkat kebutuhan tanaman. Nutrisi ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu nutrisi makro dan nutrisi mikro. Adapun nutrisi makro di sini dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu nutrisi primer dan nutrisi sekunder. Nutrisi primer meliputi nitrogen atau N, fosfor P, dan potasium atau K. Nutrisi ini biasanya paling cepat habis di dalam tanah karena tanaman menggunakannya dalam jumlah yang sangat besar, yang dimana digunakan untuk perkembangan dan pertanahannya. Nutrisi sekunder meliputi kalsium atau Ca, magnesium Mg, dan belerang S. Biasanya nutrisi ini cukup banyak di dalam tanah, namun di beberapa tempat diperlukan tambahan kalsium dan magnesium, misalnya pada tanah yang asam. Kalsium dan magnesium ini diperlukan untuk meningkatkan kemasaman tanah. Pada bab ini akan dibahas sebuah unsur yang termasuk di dalam nutrisi makro yang dimana ditambahkan karbon C. Seperti yang saya bilang tadi, tujuan praktikum ini adalah untuk mengetahui proses pembuatan dan pemanfaatan bahan hidup sebagai pupuk pertanian. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini, yang pertama alat yaitu mesin balming, kedua pelor, ketiga alat penyaring atau filter, yang keempat botol, yang kelima kardus, yang keenam penampungan. Adapun bahan di sini asam sitrat 0,1% atau larutan 100 kg 15 titik, batuan beku, dan pupuk urea. Adapun prosedur kerja dari praktikum ini, yang pertama itu menyiapkan mesin dengan menyalakan dan memeriksa keadaan mesin. Selanjutnya memasukkan kopling, selanjutnya atur kecepatan, selanjutnya tunggu sampai mesin panas, masukkan sampel ke dalam mesin sebanyak 50 kg, yang dimana sampel ini adalah batuan beku tadi. Selanjutnya masukkan pelor sebanyak 50 kg, perbandingannya itu 50 kg batuan, 50 gram juga pelor yang digunakan.
Selanjutnya tunggu batuan hingga menjadi butiran selama 30 menit sambil memantau kopinya. Setelah 30 menit matikan mesin. Selanjutnya mesin diangkat miring agar tanah yang digiling bisa langsung keluar. Namun sebelum mesin dimatikan, terlebih dahulu diangkat mesin supaya miring sehingga tanah yang dikeluarkan bisa cepat keluar. Keluarkan batuan yang sudah digiling bersama dengan pelor. Selanjutnya disaring hingga menjadi lebih halus lagi menggunakan alat penyaring atau filter. Yang selanjutnya itu diekstrak menggunakan asam sitrat sebanyak 0,1%. Selanjutnya masukkan asam sitrat sebagai pengekstrak. Selanjutnya asam sitrat cairan atau bubuk lalu diaduk dalam mengaduk selama 1 jam. 1 kali putaran sama dengan 1/2 kubik. Selanjutnya 3-4 hari dalam penyaringan akan menghasilkan 1 kubik dan 1 minggu menghasilkan 2-3 kubik. Kemudian kemudian tampung di tempat penampungan. Yang selanjutnya ditambahkan pupuk urea jika hasil penyaringan 2 kubik, maka N yang dibutuhkan sebanyak 5%. Langkah yang terakhir yaitu setelah ditampung masukkan ke botol dan dimasukkan ke kardus, kemudian siap dipromosikan atau didistribusikan ke para petani. Jadi di sini kita akan membahas terkait dengan mana proses dari pembuatan bahan untuk menjadi pupuk, yang dimana teknologi BBS cair tersebut telah dikembangkan dan diproduksi dalam segala industri dengan merek dagang Orin. Berdasarkan petunjuk praktisnya, Orin dapat diaplikasikan melalui tanah, tapi lebih efektif dan efisien jika diaplikasikan secara langsung melalui daun atau dengan cara disemprot. Khususnya untuk tanaman berdaun sempit, aplikasi melalui tanah mungkin akan lebih efektif dibandingkan melalui daun. Untuk tanaman pohon atau batang besar, Orin dapat diaplikasikan melalui sistem infus melalui batang tanaman. Salah satu kelebihan dari produk tersebut, selain mengandung SI, juga semua jenis unsur hara esensial. Produk tersebut telah teruji efektif di lapangan pada berbagai jenis tanaman, dengan tanaman pangan maupun tanaman pepohonan seperti padi, jagung, kacang, dan tanaman sayuran lainnya. Hortikultura seperti cabai, tomat, semangka, dan di perkebunan sudah terbukti. Jadi penggunaan pupuk melalui daun juga mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan melalui tanah. Pada teknik pemupukan melalui daun, unsur hara langsung terserap tanaman melalui permukaan daun. Pada metode pemupukan melalui tanah, sebelum unsur hara itu dapat diserap oleh tanaman, sebagian unsur hara dan pupuk harus melalui banyak proses reaksi karena berinteraksi dengan partikel tanah. Tergantung pada sifat tanahnya, beberapa banyak unsur hara dari pupuk tersebut yang diserap oleh partikel koloidal. Sebagian yang lain dari unsur hara itu mungkin hilang karena tertindih bersama air, berkolasi, atau tidak dapat diserap tanaman karena bereaksi dengan senyawa lain menjadi senyawa kompleks di dalam tanah. Pemupukan dengan penyemprotan pada daun atau infus melalui batang tanaman juga dapat menekan pengaruh negatif dari kondisi tanah yang bermasalah, keharaan di mana tanah tidak mampu memasuk unsur hara tanaman secara optimal, misalnya tanah masam, garaman, dan tanah tercemar logam berat ataupun polutan lainnya. Jadi pemupukan melalui daun juga dapat dijadikan sebagai alternatif solusi praktis untuk mengatasi tanah pertanian yang bermasalah keharaan tersebut. Di atas pengaruh ameliorat dari PBS tersebut antara lain meningkatkan pH tanah dan daya jerap tanah terhadap kation atau KTK. Dari kadar garam tinggi pada tanah
garaman dan menurunkan emisi gas metana yang dihasilkan pada usaha tani pada sawah. Jadi adapun efektivitas dari penggunaan PBS sebagai ameliora tersebut juga sangat dipengaruhi oleh ukuran dan tingkat amortisasi atau kristalisasi partikelnya. Makin halus atau makin tinggi amortisasi partikel PBS, maka tinggi reaktivitas partikel PBS tersebut, sehingga makin tinggi pula intensitas pengaruhnya terhadap perubahan sifat tanah tersebut. Jadi meskipun pengaruh langsung sebagai pemasok unsur hara bagi tanaman, pupuk kurang efektif. PBS dalam bentuk bubuk dapat difungsikan efektif sebagai bahan pembenah tanah yang bermasalah, baik itu bermasalah keharaan atau unsur mikro makro, antara lain meningkatkan pH tanah masam, ketika tanah, dan jerapan tanah terhadap air, dan menurunkan pengaruh garaman pada tanah salin atau sodik, dan emisi gas metan pada usaha tani pada sawah. Jadi dari pembahasan yang telah saya paparkan tadi dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan pupuk berbasis silikat ini dapat meningkatkan pH tanah masam, garaman, dan sangat membantu dalam pertumbuhan tanaman, baik tanaman pangan, hortikultura maupun pepohonan. Penggunaan pupuk ini juga lebih hemat biaya pengeluaran dan penggunaan pupuk bagi tanaman petani. Jadi ada beberapa daftar pustaka atau referensi yang dapat digunakan untuk melihat atau digunakan sebagai pembanding dalam pembentukan ameliorant atau pembentukan pupuk dari bahan hidup ini. Bisa kita lihat beberapa dokumentasi yang dimana gambar pertama itu adalah mesin digunakan untuk menghancurkan bahan hidup, itu ada pelor, dan itu hasilnya setelah dihaluskan kemudian ditarik untuk diprosesi dan akhirnya emas. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan dalam